Kami berharap peserta PBI ini dapat menikmati pelayanan kesehatan yang sama baiknya dengan peserta lain, karena pada dasarnya kesehatan adalah hak dari setiap warga tanpa kecuali, seperti itu. Kedepan semoga data penerima bantuan iuran semakin akurat, layanan juga semakin merata, kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta PBI juga terus meningkat, karena ketika masyarakat terlindungi artinya negara hadir dengan nyata di tengah masyarakat. Halo Sobat Tribun Tangerang, kembali lagi bersama dengan saya Joandita dalam program Wawancara Khusus. Kali ini saya kedatangan tamu dari BPJS Kesehatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Hadir sudah di sini seorang narasumber saya, Bapak Farhan Ferdiansyah. Halo Mbak Jo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik, Pak Farhan ini Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Tiga Raksa. Ya. Dan kali ini kita akan bicara terkait temanya itu PBI Bukti Hadirnya Negara untuk perlindungan bagi masyarakat kurang mampu. Keren ya temanya kan? Yes. Berat sepertinya Mbak Jo. Baik, Pak Farhan, kita langsung aja ya. Pertama-tama tuh bisa dijelasin nggak sih Pak yang dimaksud dengan peserta PBI dalam program JKN ini tuh apa ya? Baik. Pak ya? Peserta PBI adalah salah satu segmentasi yang ada di dalam program JKN, gitu ya. PBI itu apa sih kepanjangannya? Yaitu adalah penerima bantuan iuran. Nah, sederhana ya, penerima bantuan iuran. Artinya apa? Peserta-peserta yang dibantu iurannya oleh pemerintah. Makanya tadi temanya adalah hadirnya perlindungan masyarakat yang kurang mampu, gitu. Hadirnya buktinya hadirnya negara, gitu. Karena memang negara yang membayarkan. Jadi dari program JKN itu kan seluruh masyarakat wajib terdaftar dalam program JKN KIS. Nah, tetapi kan di lapangan masyarakatnya berbagai lapisan masyarakat ya. Ada yang mampu, tidak mampu. Nah, yang tidak mampu ini dibayarkan oleh negara sebagai peserta penerima bantuan iuran. Jadi secara pengertian, PBI itu adalah masyarakat yang tergolong kurang mampu secara ekonomi dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Tujuannya agar mereka tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan yang sama seperti peserta lainnya yang mampu, gitu ya, tanpa harus khawatir dengan pelayanan kesehatan. Dulu peserta yang belum ada peserta PBI ini atau JKN ini, dulu kan namanya programnya Jamkesmas atau Jamkesda, gitu ya. Orang tidak percaya diri untuk berobat karena takut biaya pelayanan kesehatannya mahal, gitu ya. Nah, sekarang dengan PBI ini masyarakat bisa berobat selama dia sudah didaftarkan oleh pemerintah. Nah, PBI itu pun ada dua. Ada dua tuh. Ada peserta penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat, atau di lapangan itu ininya suka penyebutannya ada PBI APBN, artinya adalah peserta penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh belanja negara atau pemerintah pusat. PBI APBN. PBN ya. Oke. Ada juga yang disebut dengan PBI APBD, yaitu adalah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nah, itu ada dua itu. Dulu istilahnya ada Jamkesda, gitu kan ya. Kemudian Jamkesda itu diintegrasikan menjadi program JKN menjadi peserta PBI APBD tadi itu. Kemudian istilahnya berubah menjadi peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemda. Nah, jadi tidak lagi mengacu ke dalam pengertian PBI yang fakir miskin. Jadi pemerintah daerah selama mau membantu masyarakatnya bisa dibantu oleh pemerintah daerah dengan penerima bantuan iuran dari belanja daerah itu, seperti itu. Oke, baik. Dan ini kelasnya kelas 3. Nah, tadi kalau segmentasi yang lain seperti peserta penerima upah itu minimal kelas 2 atau 3, kelas 2 atau kelas 1 sesuai dengan upah yang dibayarkan. Kalau PNS sesuai dengan golongan pangkatnya. Tapi kalau untuk PBI karena dibayarkan oleh pemerintah, maka haknya memang di paling bawah, yaitu di kelas 3. Dan itu tidak boleh naik kelas di rumah sakit, seperti itu. Baik. Tapi semua setara kan, semua PBI tadi satu itu semua dapat ya Pak ya? Iya, masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah mendapatkan haknya kelas 3. Tapi yang membedakan di rumah sakit hanya akomodasi kelasnya aja. Jadi untuk pelayanan kesehatan seperti gak mungkin kelas 3 dijahitnya pakai benang apa gitu. Tapi maksudnya adalah hak yang membedakan adalah hak akomodasi kelasnya aja, ruang kelasnya aja. Sisanya pelayanan medisnya sama dengan kelas 1. Nah, itu ini sih mau tanyakan. Semoga pelayanan kesehatan tetap sama ya, antara yang kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3 ini. Ya, haknya akomodasi hak kelasnya saja. Baik, benar sekali Pak Farhan. Lalu kemudian siapa aja sih yang berhak menjadi peserta PBI dan seperti apa proses penetapannya? Pasti ada ketentuannya dong ya. Betul. Jadi untuk yang tadi disampaikan ada 2 ya. Kalau untuk peserta PBI APBN atau
dibayarkan oleh pemerintah pusat itu diatur di teknisnya juga di dalam Permensos di Kementerian Sosial. Berkembang adalah maksudnya istilahnya terus berkembang. Tapi yang dimaksud dengan PB ini adalah masyarakat yang tergolong kurang mampu secara ekonomi gitu ya, masuk ke dalam fakir miskin. Kalau dulu masuk ke dalam data istilahnya data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, tapi berkembang akhirnya ini menjadi data DTSEN. Kalau dilihat perkembangan di berita ya, tetapi intinya sama sih, sebenarnya intinya sama, diatur oleh Kementerian Sosial gitu ya. Kemudian penetapan PB ini dilakukan berdasarkan data yang diusulkan oleh pemerintah daerah, diverifikasi kemudian oleh Kementerian Sosial. Pemerintah daerah itu di mana sih? Pemerintah daerah itu adalah di masing-masing desa. Jadi desa itu ada aplikasinya dibuatan Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi validasi data yang berhak untuk mendapatkan peserta yang dibantu oleh pemerintah, yaitu masuk ke dalam PB-APBN itu. Nanti kemudian secara aplikasi diusulkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam Kementerian Sosial. Nanti Kementerian Sosial akan mengajukan ke Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan kemudian akan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan secara terpusat, seperti itu. Nah, kalau untuk peserta PBI APBD itu pemerintah daerah mengaturnya berbeda-beda. Jadi kalau untuk seluruh kabupaten kota bisa dicek gitu ya di masing-masing PBI. Tapi pada dasar kabupaten kota. Tapi pada dasarnya adalah pemerintah daerah menyetujui masyarakat yang mau didaftarkan PBI APBD pada dasarnya adalah harus disetujui dulu oleh pemerintah daerah tersebut gitu untuk mendapatkan bantuan tersebut gitu. Bisa ada approval dulu gitu ya. Betul. Ya, mekanismenya teknisnya apa ya nanti bisa diinfokan lebih lanjut dari masing-masing pemerintah kabupaten daerah. Baik, Pak, kalau misalnya kita boleh tahu nih jumlah peserta PBI yang sudah terdaftar di wilayah Kabupaten Tangerang tentunya. Siap, betul. Tadi ya bukti negaranya hadir gitu ya. Sekarang pertanyaannya berapa banyak sih pemerintah pusat membantu untuk di Kabupaten Tangerang, kemudian berapa banyak sih pemerintah daerah membantu untuk warganya untuk Kabupaten Tangerang. Secara data di bulan Oktober ini yang didaftarkan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Tangerang itu hampir 1 juta jiwa. Oh, Oktober ini. Oktober, hampir 1 juta. Masyarakat Kabupaten Tangerang didaftarkan dari berapa juta? Dari 3,5 juta penduduk. Nah, jadi 3 juta, 1 juta dari 3 juta penduduk gitu ya, 3,5 juta. Jadi berapa persennya tuh dari penduduknya. Kemudian pemerintah daerah juga sudah mendaftarkan juga nih sebanyak hampir 780 ribuan dari peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dari jumlah penduduk 3,5 juta gitu. Jadi pemerintah daerah membantu sebanyak 780 ribuan. Pemerintah pusat membantu hampir 1 juta untuk warga Kabupaten Tangerang. Seperti itu. Untuk peserta PPU badan usaha sendiri itu ada sekitar 1.056.000 ribuan. Jadi hampir imbang dengan PBJK ya. Karena memang demografinya memang seperti itu. Kota industri gitu, walaupun UMK-nya sudah mulai meningkat, kemudian masyarakat yang tidak mampu masih banyak yang harus dibantu. Kira-kira begitu. Berarti sudah hampir nih ya Pak, hampir seluruhnya ya. Walaupun masih harus dikejar juga ya. Betul. Oke. Seperti itu. Baik Pak, kemudian gini dong, tentunya nih ya Pak, sinergi dari berbagai pihak ya, jadi kunci penting gitu ya. Nah, kemudian peran dari pemerintah daerah sendiri nih dalam keberhasilan program PBI ini tuh gimana Pak? Ya, pemerintah daerah dalam hal ini sangat penting karena pemerintah daerah yang punya wilayah gitu ya, otoritas begitu, rumah sakit, izin dan segala macam, sehingga tentu pemerintah daerah sangat penting perannya dan strategis dalam keberhasilan program JKN ini. Kemudian pemerintah daerah juga sebagai ujung tombak dalam melakukan pendataan warga yang tidak mampu nih, karena tadi PBI APBN atau yang diatur oleh Permensos itu kan pendaftaran atau proses verifikasi validasinya ada di Dinas Sosial yang harus dikerahkan oleh pemerintah daerah juga, mendorong untuk verifikasi validasi, memastikan masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Kemudian selain itu juga
juga pemerintah daerah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat nih atas pentingnya program JKN ini, serta mendorong agar pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan daerah, terutama yang juga milik pemerintah daerah seperti rumah sakit umum daerah, puskesmas gitu ya, untuk melayani peserta PB ini juga dengan baik seperti itu. Kemudian kolaborasi antara BPJS Kesehatan, kantor cabang, dinas sosial, dinas kesehatan atau perangkat daerah lainnya menjadi kunci agar program ini tetap efektif seperti itu. Dengan sinergi yang baik, kita bisa memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan mendapatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dapat terlayani dengan baik. Seperti itu. Oke, keren banget ya. Semoga nanti semuanya bisa adil dan merata di Kabupaten Tangerang, masyarakat dapat fasilitas kesehatan yang sama, manfaatnya pun juga dirasakan secara bersama-sama. Gitu ya Mas, ya Pak ya. Baik, terakhir nih Pak Farhan, apa sih harapan Anda terhadap keberlanjutan dari program JKN ini, khususnya bagi segmen PBI ke depannya? Silakan. Harapannya adalah program JKN ini untuk segmentasi PB ini ke depan tidak hanya terus berlanjut, tapi juga semakin merata jangkauannya gitu ya. Kemudian banyak masyarakat yang masih kesulitan mengakses layanan kesehatan bisa diakomodir. Nah, mungkin pesannya adalah bagi masyarakat yang kemudian dibantu oleh pemerintah tetapi mampu, mohon untuk segera pindah segmen menjadi peserta mandiri dan membayar iur, karena masyarakat yang tidak mampu itu kemudian yang harus diakomodir gitu ya, daripada masyarakat yang mampu. Mohon untuk bisa beralih segmen menjadi peserta mandiri dan aktif membayar iur secara rutin untuk menjaga keaktifan kepesertaannya. Kemudian dukungan pemerintah pusat dan daerah juga, kami berharap peserta PB ini dapat menikmati pelayanan kesehatan yang sama baiknya dengan peserta lain, karena pada dasarnya kesehatan adalah hak dari setiap warga tanpa kecuali seperti itu. Kedepan semoga data penerima bantuan iur semakin akurat, layanan juga semakin merata, kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta PB juga terus meningkat, karena ketika masyarakat terlindungi artinya negara hadir dengan nyata di tengah masyarakat. Itu yang penting ya Pak ya. Oke, sip. Terima kasih banyak Pak Farhan untuk segala penjelasannya dan juga waktunya sudah mau datang ke kantor kami jauh-jauh ya Mas, dari Tiga Raksa gitu ya. Dan semoga informasi ini semakin menumbuhkan kesadaran kita bahwa program PBI benar-benar menjadi bukti hadirnya negara dalam melindungi masyarakatnya. Saya dengan Joanita Arif pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.